Ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di hari yang diagungkan oleh Allah, tepatnya di 12 Rabiul Awal. Kita bersama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk memperingati, untuk turut berbahagia, bergembira, memperingati lahirnya manusia agung, manusia yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, panutan kita, pemimpin kita dunia sampai akhirat, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kehadiran kita ini menjadi berkah buat kita semua, menjadi berkah buat keluarga, buat desa kita, kecamatan Parigi Barat yang kita cintai, khususnya seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kehadirat Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya. Yang sama kita hormati Bapak Camat Parigi Barat bersama Ibu kakanda saya Bapak Idham yang sudah tadi menjelaskan banyak hal kepada kita. Intinya saya kenal baik dengan beliau, bahkan kakak-kakak beliau itu juga dekat dengan almarhum abah mereka ini di Baliara. Jadi beliau lama di Sausu. Betul seperti disampaikan beliau tadi ini, 12 tahun saya sering-sering ceramah di sana, sering ketemu beliau. Pak Sekcam waktu itu, masih Sekcam. Alhamdulillah beliau sudah mendharma baktikan tenaga dan pikirannya di Sausu. Saatnya beliau pulang kampung, membenahi Parigi Barat. Insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, orang asli Parigi Barat semakin terdepan nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, beliau sudah berhadapan dengan orang Bali, orang Jawa, orang Bugis. Nah, tahun ini dia berhadapan dengan orang Sangir lagi. Ya, kita lihat bisa sukses tidak dia menghadapi orang Sangir ini. Ya, jadi Pak Camat, inilah saudara-saudara saya yang ada di Salupula. Ya, mudah-mudahan mereka ini kalau bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di Parigi Barat, banyak tenaga. Kalau cuma tenaga di sini, aduh, terlebih-lebih. Sedangkan Batok Kirabana orang jago. Ya, terbukti Pak, saya bikin pesantren di Jono Kalora. Itu alhamdulillah cuma bahan yang habis. Tenaga terlebih, bahan yang tidak ada. Sampai sekarang bahan belum ada. Ya, jadi itulah. Mudah-mudahanlah Pak Camat bisa manfaatkan mereka untuk juga ikut serta dalam pembangunan di Parigi Barat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, kita hormati Bapak Kepala Desa yang sudah 3 periode. Ini muridnya Abah juga, ya. Jadi alhamdulillah beliau setiap ada kegiatan di masjid ini, beliau selalu hadir. Ya, insya Allah selalu diberikan kesehatan. Yang saya hormati Pak Imam, orang-orang tua saya, om saya, tante saya, kakak, adik semua yang ada di Salupula, yang merupakan tradisi kita, tradisi orang-orang tua kita dahulu. Al-muhafazatu ala gadimi soleh, menjaga, memelihara tradisi-tradisi orang tua dahulu yang baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil dan mempelajari hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan agama. Ini tradisi kita, tradisi masyarakat Sulawesi, ada paha. Cuma keliling saya Bang Maulid ini, baru hari ini ada paha isinya udang.
Ini saya sudah pesan tadi ini. Biar tidak semua ya. Ya, saya pemegang udang. Udang, kepiting, makanya naik kolesterol. Untuk istri kerja di rumah sakit, jadi langsung dia kasih minum dengan obat kolesterol saya. Tiap hari udang. Kalau bukan udang, kepala kambing. Habis kepala kambing, kepiting. Ya. Hari ini tadi malam kita sudah mulai ini Pak Camat. Saya tadi malam memulai ceramah Maulid ini di Masjid Jami, Masigi, di kampung sendiri. Nah, yang kedua hari ini di sini di kampung sendiri juga, selalu pula. Sebentar jam 1 saya mau berangkat ke Sausutorono seperti yang disampaikan tadi. Orang Jawa dengan orang Sangir sama. Kalau Maulid tidak mau tak lewat. Pas harus pasnya itu. Di tanggal mana Maulid di situ, tidak mau dirubah, ya. Padahal saya bilang sama orang Sausu, Pak, bisa dirubah sedikit? Dia bilang tidak bisa. Tradisi kita harus pas. Nah, iya. Baru di sana Pak bukan macam orang di sini. Di sana kalau jam 1, setengah 1 sobat kumpul orang. Jadi tidak pakai jam karet di sana. Kalau orang di Salopula ya jam karet banyak. Ya. Ya. Tapi alhamdulillah tadi saya datang penceramah yang terlambat tadi. Ya. Sebentar pulang dari Torono, malamnya di Kecamatan Siniu. Saya juga ceramah di sana. Ini memang maulid ini, waduh, banyak sekali. Ya, banyak maulid. Intinya orang semua bergembira, Pak. Bergembira menyambut datangnya maulid Nabi. Lalu kita tanya, siapa yang pertama mengajarkan maulid Nabi itu? Supaya saya sampaikan ke sini, jangan sampai orang bilang, oh, kamu maulid Nabi, adakah diajarkan Nabi? Karena banyak sekarang paham-paham begitu. Ya, maka kalau ditanya, kita mengambil pendapat ulama besar. Ulama besar itu Imamul Haramain. Dia bergelar imam 2 tanah suci, Makkah dan Madinah. Namanya Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau itu ketika ditanya, siapa yang pertama mengajarkan maulid Nabi Muhammad? Maka beliau menjawab, sahibul maulid Habibana Muhammad SAW. Yang pertama mengajarkan maulid Nabi itu adalah justru sahibul maulid, yang punya maulid ini. Siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Mana buktinya Nabi ajarkan kita bikin maulid? Nabi SAW dalam hadis sahih, hadis riwayat Muslim, beliau ditanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Maka Nabi menjawab, Yaumul Isnin yauma wulidtu. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan. Maka saya bergembira menyambut hari kelahiran saya berpuasa. Nabi sendiri bergembira menyambut hari lahirnya. Lalu kenapa kita umatnya tidak bergembira menyambut datangnya maulid Nabi Muhammad SAW? Maka kegembiraan kita ini banyak-banyak bentuknya. Maka inti maulid itu satu, pembacaan yang dibaca di situ adalah Al-Quranul Karim. Kita sudah baca Al-Quran. Tadi juga dibaca Barzanji itu ada Al-Qurannya juga. Saya juga tadi sudah memulai dengan bacaan Al-Quran, ayat Al-Quran. Itu intinya. Karena pertemuan tidak ada bacaan Al-Quran di situ, itu maka pertemuan itu kurang berkah. Pertemuan apa saja? Pertemuan keluarga. Misalnya kita mau kumpul keluarga, pertemuan ibu-ibu, bapak-bapak, rapat-rapat di desa, ya, rapat di kecamatan, harusnya dimulai dengan pembacaan doa sebelumnya supaya pertemuan kita itu berkah. Harus ada, makanya kita mulai acara hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah, berkah. Maka di maulid itu ada baca Quran. Yang kedua, inti maulid itu adalah pembacaan sejarah Nabi. Ini kita sudah lakukan tadi, baca Barzanji, ya, baca maulid, ditambah lagi dengan rebana. Ini adalah anjuran-anjuran agama. Kita pertahankan tradisi ini. Kenapa? Ini tidak bertentangan dengan agama. Kecuali kita di Masjid Baben, nah, itu sudah tak salah. Tetapi kalau pakai rebana, ini memang musik Islami. Insya Allah bisa kita laksanakan.
Ketiga, intinya maulid itu adalah sedekah. Nah, mana sedekah itu? Sedekah inilah yang kita makan, yang kita lihat ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Di mana-mana itu kalau maulid Nabi, anak-anak banyak. Karena mau rampas telur. Kalau acara lain, Isra Mi'raj, halal bihalal, jarang anak-anak suka. Tapi kalau maulid, tadi malam di Masjid Jami, baru saya demikian, baru demikian. Sudah mau rampas orang, anak-anak. Tapi di sini tidak mau rampas. Jadi ini berkah. Siapa yang makan telur ini 1 biji, insya Allah kalau anak-anak Allah kasih pintar dia, Allah kasih cerdas. Makan 2 biji, insya Allah jadi sehat badannya. Tapi kalau sudah 4 biji diambil sebentar, mudah-mudahan babisul. Karena tidak ada orang lain pada apa, dia apa biji memang dia ambil. 1 biji 1 orang ya. Karena telur ini beda dengan telur di rumah. Kalau telur di rumah biar 1 rak kita makan cuma babisul, ya, bajarawat. Tapi kalau telur ini beda, karena semua yang kita baca tadi ini masuk ke makanan. Apapun yang kita baca tadi, ayat Quran, hadis-hadis, sejarah Nabi, semua masuk berkahnya di makanan itu. Makanya orang baku rampas. Kalau cuma baku rampas telur, hama banyak sekali telur. Ya, cuma kenapa orang baku rampas akan ini? Itu. Cuma sebentar telur jadi baku rampas, udang jangan. Udang jangan dirampas. Ya. Jadi bapak-bapak ibu, baku rampas telur itu supaya berkah. Tapi pakai niat makannya. Ya Allah ya Rahman, dengan berkahnya maulid ini, mudah-mudahan ya Allah, saya punya penyakit sembuhkan ya Allah. Ya, saya punya ini, hubungan ini, istriku barangkali yang belum pulang, atau suamiku pergi sama perempuan lain, kasih kembali dia dengan saya. Tidak ada di sini ya? Ini semua berkah niat Pak, niat. Annamal a'malu bin niat. Maka kata Imam Syafi'i, man hayya ta'aman, barang siapa menyediakan makanan seperti ini, wa ahla makanan, dan dia menyiapkan tempat untuk membuat maulid Nabi Muhammad, maka dia punya pahala. Nanti di hari kiamat dia akan berkumpul ma'as siddiqin wa syuhada wa salihin. Dia akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada saat orang tadi berbana, kita tidak rasa ribuan bahkan ratusan orang-orang tua kita hadir di sini tadi. Ya, ruh-ruhnya kita punya orang tua. Ya, ruh-ruhnya papa-papanya kita ini, termasuk abah akan hadir, turut berbahagia. Ya, asal kita benar-benar kita ini cinta orang tua kita. Kalau kita cinta kita punya orang tua, maka mereka akan hadir mendampingi kita. Jangan sangka orang meninggal dunia itu selesai. Tidak Pak. Roh orang yang meninggal itu kadang-kadang diizinkan Allah, dia berkumpul bersama orang-orang yang dia cintai. Apalagi maulid, apalagi rebana. Ini yang orang suka. Jadi kita bikin apa yang orang tua kita suka. Di Salupula ini, apa tradisi orang-orang tua kita yang orang kasih tinggal sama kita jaga, kita pelihara. Jangan bikin pelanggaran. Kalau kita bikin pelanggaran di tempat ini, kita punya orang-orang tua yang sudah dikubur sini, yang di Parigi, mereka tidak senang juga bapak-bapak ibu. Akhirnya kita kena imbasnya. Apa itu imbasnya? Pak, kalau kita durhaka sama orang tua, baik mereka masih hidup, apalagi sudah meninggal, durhaka itu, maka yang pertama Allah akan berikan kepada kita apa? Doanya ditolak oleh Allah. Kita berdoa jarang diterima Allah. Mungkin saja durhaka dengan orang tua. Kedua, Allah angkat keberkahan rezekinya. Ini yang bahaya. Banting tulang kita sampai banting-banting orang mungkin tidak akan mendapatkan hasil kalau kita ini melanggar apa yang orang tua sudah pesan sama kita. Mau tabuka apapun di Salupula ini,
Misalnya di Kaiboko sudah terbuka tambang, mungkin di Salupula mau terbuka juga tambang. Tidak mau bagus-bagus kita, Allah akan tidak buka kalau kita langgar aturan-aturan mereka. Aturan-aturan orang tua kita orang tua, khususnya orang-orang tua kita sangat apa? Baku sayang, saudara. Jangan baku tak salah. Dari zaman Abah saja, zaman Akang saja, kalau ada orang baku marah di Salupula ini, pasti dia panggil. Kalau ada permasalahan di Salupula ini, pasti dia panggil ke sana. Dia selesaikan. Jangan kita ini di rantau orang ini kita baku tak salah. Ini saja yang saya sampaikan sama kita. Kita jaga persaudaraan kita. Kita ini orang Sangir yang hidup di tanah Kaili ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan di tempat kita ini. Kita bisa bersama-sama dengan masyarakat di sini. Kita bantu mereka, kita bantu pemerintah desa, kita bantu pemerintah kecamatan. Insya Allah kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, peringatan Maulid itu apa yang harus kita lakukan? Tidak panjang-panjang ceramah, langsung jam 12. Satu, setelah Maulid ini tingkatkan cinta sama Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma habis di sini saja, tapi rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad tidak bertambah. Tambah cinta kita sama Nabi Muhammad. Caranya apa? Ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Man ahya, seperti yang disampaikan tadi ini. Beliau ini MC sekaligus sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Parigi Barat, ya. Tadi sudah disampaikan oleh saudara kita tadi, bahwasanya man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka dia fakad ahabbani, maka dia aku cintai. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sudah dicintai oleh Nabi, maka dia akan bersama-sama di surga nanti. Insyaallah, Bapak Ibu, kita jalankan sunnah yang kecil-kecil saja. Sunnah Nabi yang kecil, apa itu? Sunnah Nabi yang kecil, makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan, itu sunnah. Tapi disesuaikan. Jangan mau makan bakso pakai tangan, Muhammad. Nah, papu tangan ya. Makan itu boleh pakai lever, boleh. Tapi ambil pertama bismillahirrahmanirrahim, biar cuma sedikit, dimakan pakai tangan. Sebab kalau di pesta resepsi orang pakai sendok semua. Mungkin kita mau bawa pakai tangan ya. Orang bilang Muhammad pakai tangan dia ini. Ini di resepsi. Maka untuk mencari berkahnya kita ambil pakai tangan satu kali, setelah itu pakai sendok. Inilah sunnah Nabi yang kecil-kecil. Ada sekarang orang yang sunnah Nabi yang kecil-kecil dia tidak mau. Yang dia mau sunnah Nabi yang besar-besar. Mana sunnah Nabi yang besar? Mau menikah, mau tambah istri, dia bilang sunnah. Dia bilang Nabi kan dia punya istri banyak, berarti sunnah juga. Ada sunnah khusus Nabi, tidak boleh kita ikut. Contoh sunnah itu khususnya Nabi saja, mempunyai istri lebih dari satu. Jangan kita ikut, karena itu bukan sunnah. Ya. Yang kedua, sunnah Nabi yang kita kerjakan, yang kecil-kecil itu adalah menjaga silaturahim. Ini sunnah juga. Ya. Maka kita alhamdulillah di Salupula ini tiap tahun ketemu. Mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahim. Apa itu silaturahim? Silaturahim itu hubungan orang yang bersaudara. Orang semua di sini semua baku gate semua, ya. Semua ada hubungan bersaudara. Ini di silaturahim. Kalau ukhuwah Islamiyah itu antara orang Sangir dan orang Kaili, ukhuwah Islamiyah. Orang Kaili dengan orang Bugis, ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau satu suku, satu kampung seperti Salupula ini sudah kategori silaturahim. Silaturahim itu lebih dekat, Pak, dekat sekali. Maka mudah-mudahanlah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Camat, kekeluargaan kita ini kita jaga. Kita jaga, kalau keluarga baik, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan semua yang ada memberikan ini, yang dia punya uang 10.000, 20.000, 100.000 bikin paha, bal yazdat, Allah tambah, Allah ganti. 100.000 keluar di Maulid, maka Allah ganti 1 juta, insya Allah. Ya.
Semua ini Pak, apalagi sudah bikin maulid, sudah bikin telur, datang juga. Karena ada di beberapa tempat dia cuma bikin paha saja, baru dia kirim ke masjid. Dia tidak datang. Dia bilang saya sumbang paha saja, sumbang telur, dia tidak datang. Akhirnya pada saat saya ceramah, yang saya bilang, yang saya hormati kepala desa, camat, yang saya hormati telur, karena orangnya tidak datang. Banyak sekali telur, tapi orangnya cuma 10 orang. Saya bilang, mana yang lain? Dia bilang cuma kirim telur doang Ustaz. Astagfirullah. Jangan cuma kirim telur, ya. Ya, jangan cuma kirim telur, tapi kita juga yang datang langsung di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan doa kita semua apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan panen, kita punya hasil panen, mudah-mudahan Allah tambah. Yang banyak sekarang keliru itu orang tradisi, kalau panen gagal, panen tidak jadi, yang disalahkan itu adalah siapa yang mau khutbah Idul Fitri. Tak salah. Padahal bukan di situ setelannya Pak. Setelannya rezeki itu di maulid. Ini yang saya mau buka rahasianya. Kalau maulid kita buat di kampung itu bagus, tepat, kemudian khusyuk, insya Allah Allah tambah rezeki, tambah. Maka kenapa ada seperti paha seperti begini Pak? Itu diniatkan, mereka taruh telur supaya peternakannya, hewan yang dipelihara bagus. Mereka taruh bunga-bunga, mereka taruh ini supaya pertanian bagus. Ini sebenarnya bukan di hari raya. Di sini setelannya bapak-bapak ibu-ibu. Nah ini sekarang ada udang lagi, kembali ke udang. Ini kira-kira apa diniatkan ini? Kalau telur, begini telur, filosofinya. Kenapa telur ditaruh? Telur itu luarnya mulus, licin, di dalamnya enak. Orang-orang tua dahulu tidak tahu baca doa Pak. Bukan kayak kita sekarang hafal Quran, hafal hadis. Mereka punya doa itu dalam bentuk barang. Mereka niatkan anak cucunya bersifat seperti telur. Luarnya bagus, fisiknya bagus, hatinya bagus. Itu maksudnya. Jangan taruh kedondong di sini. Nah, kalau kedondong luarnya senyum, tapi hatinya busuk. Muka bagus sekali, tapi baduri di dalam. Jangan juga jadi manusia seperti durian. Itu menipu orang. Durian bagaimana? Luarnya tajam, di dalamnya enak. Baru dia bilang, saya ini cuma mukaku yang seram, hatiku baik. Oh, tidak boleh begitu. Kita harus seperti telur, kasih baik di luar, kasih baik di dalam. Ya, ini tidak pasang-pasangan. Tidak bisa balik orang baru di gang. Dari mana? Orang mana? Oh, Muhammad. Ganas. Ya, tapi alhamdulillah. Jadi saya titip-titip ini orang-orang tua, ayo anak-anak muda kita ini, masya Allah, dirangkul. Jangan salahkan anak muda, kenakalan remaja, kenakalan generasi muda, rangkul orang. Saya di Masigi sekarang ini, anak-anak muda saya rangkul semua. Selain anak pesantren, anak-anak muda yang Masigi, yang narkoba, yang minum, saya bawa main bola semua. Tapi habis main bola, Bang Maulid, saya bawa main sampai di Sinombo, di sini oleh Damar FC itu Damar, pakai Damar FC. Itu anak-anak muda masih yang nakal-nakal itu dirangkul main bola supaya orang berhenti minum, berhenti bermain, nakal-nakal. Sekarang begitu, ya. Saya bawa sampai di sana, sampai di Lombok. Ada anaknya Ibu Ade sana, siapa namanya? Serombak singgah di situ waktu itu, ya. Ini tanggal 17 mau pergi lagi. Supaya apa, anak-anak muda ini bukan cuma tapi dirangkul orang main bola. Alhamdulillah bola di Parigi ini termasuk kadernya beliau ini pendiri SSB Sausu. Beliau pun gagasnya. Anak-anak SSB Sausu ada 2 orang ini bergabung di Pondok Pesantren KS Oleh Damar, menang di kabupaten, akhirnya bermain di Parigi, di Palu, tingkat provinsi, sekarang di Jakarta. 3 orang. Anak dari Fiore 1, kemudian anak dari Sausu, nama Putra, itu main tingkat nasional sekarang bapak-bapak. Ya, kakek-kakek ada anak Masigi 1 orang. Saya punya anak-anak, nama Eka itu. 3 orang sekarang main mewakili Sulawesi Tengah di Liga Santri tingkat nasional.
Ya, sekarang bermain di Jakarta, subhanallah, Bandung. Jadi kita berdoa, banyak kita punya anak-anak ini. Selain kita ajar mereka rebana, kita ajar ini, mudah-mudahan akan tumbuh bibit-bibit yang akan lebih baik lagi. Jadi melalui peringatan Maulid, ayo semangat. Semangat membangun kita punya kampung, semangat membangun Kecamatan Parigi Barat ini. Insya Allah, amin. Jam 12 tepat, saya akhiri saja ceramah pada hari ini. Kita berdoa, kita tutup dengan doa. Insya Allah Pak Imam baca doa. Semoga seluruh arwah-arwah orang-orang tua kita senang, bangga dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ini saja yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Imam.